فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullah. Apabila ibu hamil atau menyusui di bulan Ramadan, tidak berpuasa dan membayar fidyah, apakah harus mengqadha puasa di bulan lain? Berat sekali. Mendingan qadha, tidak perlu bayar fidyah. Sudah fidyah disuruh qadha lagi. Ini pendapat lemah, menyelisihi nas Al-Quran. Karena Rabbuna Jalla Dzikruhu membedakan antara orang yang mengqadha, itu bagi mereka yang sakit diharapkan sembuh, dan musafir dan wanita haid, dengan orang yang membayar fidyah, yang merasa berat menjalani ibadah saum. Siapa mereka ini? Ditafsirkan di sebagian hadis dan al-athar, banyak sekali asarnya sahih-sahih. Pertama, orang-orang yang sudah tua, berat melaksanakan saum, tua berat. Nah, ini kejadian pada sahabat. Sebagian sahabat itu Anas bin Malik, maka dia tidak berpuasa. Dia membayar fidyah. Dia undang 30 orang miskin. Dia buat makanan. Lalu dia ajak orang berbuka puasa, makan sampai kenyang. Nah, begitu juga kita, orang-orang tua kita yang sudah tidak, laki atau perempuan, kakek-kakek, nenek-nenek, atau yang tidak kuat ya, puasa, dia membayar. Mau diundang ke rumah buka puasa bersama, atau dibungkuskan makanan dibagikan untuk 30, selesai sudah 1 bulan. Atau dia menyicil setiap hari 1 atau 2, nggak ada masalah. Boleh makanan jadi, ini lebih baik, orang tidak repot lagi. Boleh mentah, kasih 1 mud atau 2 mud. Ya, saya jelaskan ini di Al-Masail jilid 13, bisa dilihat di situ. Termasuk orang-orang yang berat menjalani puasa, mereka yang sakit menahun, yang tidak atau sukar diharapkan lagi, orang tidak kuat, masuk. Termasuk juga wanita menyusui, wanita hamil atau menyusui. Ini asar para sahabat. Ibnu Umar merintahkan anaknya untuk buka. Lagi hamil berat, puasa, buka, bayar fidyah. Nggak ada sahabat yang merintahkan harus qadha juga, atau tidak usah bayar fidyah. Enggak, ini keringanan yang diberikan besar sekali. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan antara orang yang mengqadha dengan orang yang membayar fidyah. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ada 2 di sini. Yang mengganti di lain hari, yang sakit dan safar,
yang berat menjalani puasa, membayar fidyah saja. Tidak ada dalil harus mengqadha, bayar fidyah, qadha lagi. Karena yang dimaksud di ayat ini memberikan keringanan. Nah, kalau membayar fidyah, mengqadha lagi, itu bukan keringanan namanya, itu membebani. Ya. Oleh karena itu perlu kita lihat kepada bagaimana pengamalan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Gimana nih? Bagaimana pandangan antum? Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana pandangan antum tentang cetakan Al-Quran yang contohnya seperti ini? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari. Kemudian surah Qaf, Qala, An, gimana ini? Ya disuruh gini. Apa ada cetakan ini? Hal ini ditujukan bagi mereka yang belum bisa membaca Al-Quran, tapi baru bisa membaca Al-Quran satu huruf. Apakah ini dibenarkan? Ya tidak dibenarkan. Al-Quran dipotong. Barangkali yang dimaksud qala diputus ya. Qaf, qala, gimana ini? Tak ada cetakan seperti ini. Allah. Ya. Jangan dengan ayat Al-Quran. Tulisan-tulisan sudah. Pengajaran ya pengajaran yang lain. Pengajaran yang lain. Jangan tujuannya baik tetapi membuat kerusakan itu. Apakah benar ketika kita berbicara tentang Allah tanpa ilmu, maka dosanya satu tingkat di atas dosa kesyirikan, yakni lebih besar? Para ulama berbicara tentang permasalahan ini, tapi tidak dikatakan satu tingkat, tidak. Barangkali yang sedikit dimaksud dengan pertanyaan itu berbicara tentang Allah, maksudnya tentang agama Allah, tentang Allah itu sendiri, tentang Nabi, dan berkaitan dengan Islam tanpa ilmu. Dosanya lebih besar. Para ulama berdalil dengan ayat 33 dalam surat Al-A'raf. Coba antum lihat. Qul, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengatakan, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakan, hai Muhammad, pada mereka, sesungguhnya Rabbi, yang diharamkan Rabbku Allah adalah pertama al-fawahish, fahisha, yang tampak nyata dan tersembunyi, itu pertama. Yang kedua, wal ithma, dosa secara umum. Yang ketiga, wal bagya bighairil haqqi, kezaliman
Yang keempat, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan kamu menyekutukan Allah. Asyirku billah, al-isyraku billah, menyekutukan Allah apa yang Allah tidak menurunkan keterangan, tidak ada hujjah. Bagaimana kamu menyekutukan Allah sedangkan Allah tidak menerangkannya? Ini faedah besar sekali. Lafaz ma lam yunazzil bihi sultana, bahwa segala macam kesyirikan itu semua sama sekali tidak ada hujjahnya, tidak ada sultannya. Tidak bisa dicari-cari jalan untuk membenarkan sebuah kesyirikan. Terakhir, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kamu berkata atas nama Allah apa-apa yang kamu tidak tahu, tidak memiliki ilmu. Kata ulama, ini puncaknya. Karena dengan berbicara tanpa ilmu atas nama Allah, maka bisa masuk ke dalam kesyirikan, bisa masuk ke dalam fawahish, bisa masuk ke dalam dosa, bisa masuk ke dalam kezaliman, karena seseorang berbicara tanpa ilmu. Karena itu di akhir, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bukankah adanya kesyirikan dan dosa itu karena manusia berbicara tanpa ilmu? Dan itu yang disenangi iblis dan bala tentaranya, agar orang berbicara tanpa ilmu. Karena dengan berbicara tanpa ilmu, maka ia akan terjerumus kepada apa? Kepada kesyirikan. Kepada apa? Kepada fawahish dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dan 169 dan 170 dan seterusnya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Hai manusia, makanlah dari apa-apa saja, dari apa saja yang ada di bumi, tetapi yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, tahapan-tahapan syaitan. Maksudnya perintah-perintah syaitan, ajakan-ajakan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia bagi kamu adalah musuh yang nyata. Terus innama ya'murukum, sesungguhnya syaitan itu tidak lain melainkan akan memerintahkan kamu, pertama bisu, untuk berbuat kejahatan. Yang kedua wal fahsya. Ini menyingkat apa yang tadi dalam surat Al-A'raf. Terakhir wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dia akan memerintahkan kamu agar kamu berbicara atas nama Allah apa-apa yang kamu tidak tahu. Muncullah kesyirikan. Lihat orang-orang yang dahulu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah,
Mereka mengatakan, bahkan kami akan mengikuti apa yang kami jumpai dari bapak-bapak kami, apa yang dilakukan oleh bapak-bapak kami itu. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka juga akan mengikuti bapak-bapak mereka kalau bapak mereka itu tidak berakal sedikit pun? La ya'qiluna syai'a, dikatakan oleh Allah tidak berakal, tidak mengerti sesuatu dan tidak memperoleh petunjuk. Kamu akan mengikuti juga bapak-bapak kamu itu? Ini taklidul a'ma dari kaum musyrikin. Karena asas agama mereka taklidul a'ma. Apakah itu ilmu? Bukan ilmu. Itu yang diperintah syaitan, untuk mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jadi sangat-sangat berbahaya. Karena kalau tanpa ilmu terjadi seperti kaum musyrikin, taklid buta. Apa yang dilakukan bapak-bapak kami, maka itu yang kami ikuti dari kesyirikan. Walaupun bapak-bapak mereka la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Mereka masuk ke dalam kesyirikan karena tanpa ilmu. Itu. Jadi besar sekali ilmu itu ya, dan berbahaya sekali berbicara tanpa ilmu.